Selamat sore, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Puji Sri Utami, NIM D1A11819, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal yang menggunakan analisis peramalan. Adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu Analisa Peramalan Penjualan Produk Susu Kental Manis Carnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong. Dalam video kali ini terdapat kajian teori, yaitu menurut Fedi Rangkuti 2008, peramalan merupakan alat yang sangat penting dalam membuat estimasi beberapa besarnya permintaan demand. Forecast, pemikiran atau ramalan penjualan merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi pada waktu tahun sebelumnya. Hasil dari suatu peramalan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang kuantitatif terhadap permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama dengan rencana. Ramalan berdasarkan analisis. Apabila perhitungan berdasarkan data historis dari suatu variabel saja, maka digunakan cara metode bebas. Metode ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Metode semi rata-rata. Dengan menggunakan metode ini, data dibagi dua bagian yang sama, masing-masing dicari nilai rata-ratanya. Dari dua titik ini dapat digambarkan garis trennya. Metode rata-rata bergerak. Dengan metode ini, maka pengaruh gerak musim dan faktor-faktor lainnya dapat dihilangkan sehingga tren dapat dihitung. Metode jumlah kuadrat terkecil. Jumlah kuadrat terkecil adalah jumlah kuadrat penyimpangan deviasi nilai data terhadap garis tren minimal atau terkecil. Apabila syarat ini dipenuhi, maka garis tren tersebut akan terletak di tengah-tengah data asli. Apabila perhitungan berdasarkan data historis dari suatu variabel yang akan ditaksir dihubungkan dengan data historis lain yang mempunyai hubungan kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir. Metode korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Pada korelasi dijelaskan besar tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Metode regresi. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sifat hubungan ini juga dapat dijelaskan antara variabel satu sebagai penyebab sedangkan yang lain sebagai akibat dalam bentuk variabel yang independen dan variabel yang dependen. Analisis industri. Dalam analisis ini lebih ditekankan market share yang dimiliki perusahaan. Analisis ini menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, volume, posisi dalam persaingan. Analisis produk lain. Umumnya analisis produk lain digunakan pada perusahaan yang menghasilkan beberapa macam dan tidak mempunyai kesamaan, sehingga dalam membuat ramalannya harus terpisah. Analisis penggunaan akhir. Analisis ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak langsung dapat dikonsumsi melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir.
Metode jumlah kuadrat terkecil atau metode least square adalah jumlah kuadrat penyimpangan deviasi nilai data terhadap garis tren minimum atau terkecil. Ciri dari metode ini yaitu dengan menentukan parameter x setelah parameter x terbentuk dan jumlahnya harus 0 walaupun dalam data historis berjumlah ganjil maupun data historis berjumlah genap. Persamaan tren dapat mempunyai berbagai bentuk, yaitu bentuk persamaan garis lurus dirumuskan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan nilai variabel dependen, X sama dengan nilai variabel independen dalam analisis tren waktu. A intercept Y, yakni nilai Y apabila X sama dengan 0. B lereng garis tren. Persamaan ini menunjukkan garis lurus atau linear umumnya digunakan untuk data penjualan lebih dari 6 tahun, misalnya 10 tahun terakhir data genap dan 11 tahun terakhir data ganjil. Bentuk persamaan parabola dirumuskan Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Dari gambar ini dapat dilihat contoh perhitungan penjualan produk dengan metode jumlah kuadrat terkecil. Dari hasil perhitungan tren menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil, maka dapat dihitung perkiraan atau peramalan penjualan produk susu kental manis Carnation pada CV Pangan Makmur Irja Sorong, yaitu jarak antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sama dengan 3 tahun. Jadi nilai X diganti dengan 3. Perhitungannya dapat dilihat seperti di bawah ini. Itulah tadi penjelasan review singkat saya tentang jurnal analisis peramalan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.